Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel edukasi yang akan membantu kamu di dalam meningkatkan prestasi. Salam edukasi, salam prestasi. Sahabat edukasi dimanapun kamu berada, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang menelaah unsur buku dan membuat komentar. Adapun KD kita pada hari ini 3.16 menelaah hubungan unsur-unsur dalam buku fiksi dan non-fiksi. 1. Unsur-unsur buku non-fiksi. Unsur yang pertama, bagian cover buku. Yang kedua, rincian subbab buku. Yang ketiga, judul subbab. Yang keempat, isi buku. 5. Cara penyajian. 6. Bahasa yang digunakan. Dan yang ketujuh, sistematika. 1. Cover buku atau sampul buku. Unsur buku non-fiksi pertama adalah sampul atau cover buku. Seperti pada umumnya, sampul buku non-fiksi berada di paling awal sebelum memasuki isi buku. Pada bagian sampul buku biasanya memuat beberapa informasi, mulai dari judul buku, nama penulis atau pengarang, serta nama penerbit buku. Bukan hanya itu, pada sebagian buku non-fiksi juga menyertakan tahun terbit dan edisi buku yang diterbitkan. 2. Rincian subbab buku. Unsur buku non-fiksi berikutnya adalah rincian subbab buku. Pada bagian ini dibuat untuk memuat kata pengantar. Di sini, kata pengantar berisi tentang penjelasan isi buku secara keseluruhan, latar belakang dan tujuan penulisan, serta manfaat dari isi buku yang bisa didapatkan pembaca. Dalam kata pengantar, biasanya penulis juga menuliskan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu penyusunan buku non-fiksi tersebut. 3. Judul subbab. Unsur buku non-fiksi selanjutnya yaitu judul subbab. Judul subbab ini biasanya tercantum pada halaman daftar isi. Dalam halaman daftar isi ini, pembaca bisa mengetahui isi dari buku dari halaman awal hingga akhir. Daftar isi ini disusun secara berurutan berdasarkan susunan isi beserta halamannya. Dengan begitu, pembaca akan lebih mudah mencari informasi yang dicari melalui daftar isi ini. 4. Isi buku. Isi buku merupakan unsur buku non-fiksi selanjutnya yang harus dipahami. Isi buku terdiri atas beberapa bab yang di dalamnya memuat pendahuluan, paparan utama, dan penutup. Bagi kamu yang sering membaca buku non-fiksi, tentunya sudah mengetahui bagaimana isi buku non-fiksi yang terperinci, yakni dimulai dari pendahuluan hingga penutup. 5. Cara menyajikan isi buku. Unsur buku non-fiksi selanjutnya adalah cara menyajikan isi buku. Cara menyajikan isi buku ini biasanya dimuat pada daftar pustaka. Pada daftar pustaka ini berisi daftar buku dan sumber-sumber yang digunakan untuk menulis buku tersebut. 6. Bahasa yang digunakan. Untuk mengetahui bahasa yang digunakan pada buku non-fiksi, biasanya dimuat pada halaman glosarium. Glosarium sendiri merupakan daftar istilah penting yang digunakan sebagai sumber penulisan buku tersebut atau bahasa-bahasa yang digunakan oleh penulis dalam buku tersebut. 7. Sistematika penulisan. Unsur buku non-fiksi selanjutnya adalah sistematika penulisan. Sistematika penulisan ini sangat penting agar tulisan yang dibuat runtut dan tidak asal-asalan. Sahabat edukasi, berikut contoh buku non-fiksi. 1. Buku pelajaran. 2. Buku ensiklopedia. Yang ketiga, esai. Yang keempat, jurnal. Yang kelima, biografi. Yang keenam, laporan ilmiah seperti makalah, skripsi, tesis, dan disertasi. 2.
Unsur buku fiksi. Unsur buku fiksi terdiri dari bagian cover buku, rincian subbab buku, judul subbab, tokoh dan penokohan, tema cerita, bahasa yang digunakan, dan penyajian alur cerita. Agar kamu semakin mudah mendapatkan informasi dari jenis karya tulis fiksi, kamu harus mengetahui juga unsur-unsur penyusunnya. Yuk, langsung kita cek di bawah ini. Unsur buku yang pertama tentu saja datang dari sampul atau cover buku. Di sini kamu akan menemukan berbagai informasi mengenai isi buku seperti judul, penulis, penerbit, tahun terbit, dan informasi-informasi lainnya yang tentunya bermanfaat bagi kamu. Sahabat edukasi, pada umumnya kata-kata yang terdapat pada sampul buku non-fiksi lebih santai dan menggunakan gaya bahasa, bahkan bisa menggunakan bahasa tidak baku. Perhatikan contoh judul buku berikut ini. 2. Rincian subbab buku. Unsur buku selanjutnya adalah rincian subbab buku. Apakah itu rincian subbab buku? Di bagian ini, kamu akan mendapatkan informasi mengenai kata pengantar. Nah, di dalam kata pengantar biasanya penulis akan memberikan gambaran mengenai isi buku dan ucapan terima kasih untuk semua pihak yang telah membantu. 3. Judul bab dan subbab. Kamu bisa melihat isi keseluruhan bab dan subbab dalam buku dengan melihat daftar isi. Dengan adanya daftar isi, kamu jadi lebih mudah dalam mendapatkan informasi mengenai isi buku. 4. Tema. Unsur buku ini sangat penting bagi jalannya cerita fiksi. Tema merupakan gagasan pokok dalam sebuah karya tulis. Dari tema inilah bisa dijabarkan sehingga isi cerita terstruktur dan tetap sesuai tema. 5. Penokohan atau perwatakan. Tokoh juga unsur buku yang sangat penting bagi cerita fiksi. Tokoh adalah gambaran setiap individu di dalam cerita, lengkap dengan karakternya. Nah, berbicara tentang karakter, dalam penokohan itu ada karakter protagonis yang digambarkan dengan tokoh utama atau tokoh yang memiliki watak baik. Kemudian ada antagonis yang menentang protagonis, biasanya digambarkan dengan watak jahat. Dan tokoh tritagonis, tokoh pembantu protagonis. 6. Bahasa yang digunakan. Bahasa yang digunakan pada buku fiksi sebagian besar menggunakan bahasa konotatif atau makna yang tidak sebenarnya. Karena tujuan utama dari buku fiksi adalah sebagai hiburan, jadi bahasa yang digunakan juga harus indah dan menghibur. 7. Atau yang terakhir, penyajian alur cerita. Alur cerita merupakan rangkaian atau urutan peristiwa yang membentuk suatu cerita. Ada alur maju, mundur, dan campuran. Untuk membentuk sebuah karya fiksi yang menghibur, diperlukan penyajian alur yang menarik. Dan berikut penjelasan mengenai ketiga alur tersebut. Alur maju memiliki jalan cerita yang peristiwanya dimulai dari awal hingga akhir. Kemudian ada alur mundur, jalan ceritanya dimulai dari akhir ke awal. Jadi di alur mundur penulis memulai cerita dengan konflik, sehingga alur cerita mundur untuk melihat masa lalu atau kilas balik untuk mendapatkan penyelesaian. Sedangkan alur campuran merupakan gabungan alur maju dan mundur. Pada alur campuran, penulis memulai ceritanya di tengah, sehingga ada kilas balik dan masa depan. 2. Pertanyaan pemandu untuk mengomentari. Mengomentari isi buku sebenarnya adalah bagian dari kegiatan membuat resensi buku yang akan dipelajari di kelas yang lebih tinggi nanti.
Yang dinilai adalah segi kelebihan dan kekurangan buku. Hal-hal yang bisa dikomentari pada buku, fiksi dan non-fiksi, dipaparkan sebagai berikut. Langkah untuk menilai buku non-fiksi adalah dengan cara membaca buku yang akan dinilai. Saat membaca, jawablah pertanyaan-pertanyaan pemandu berikut ini. Pertanyaan pemandu pertama, apa judul dan tema buku? Apa bidang ilmu yang dibahas dalam buku? Apa garis besar isi buku? Apa isi tiap bab? Apakah buku ditunjang oleh gambar atau foto, ilustrasi, tabel, grafik? Apakah cukup membantu, memperjelas? Bagaimana penulis merinci menjadi subbab buku? Apakah sistematika mudah diikuti? Apakah bahasanya mudah dipahami? Dan bagaimana penulis membuka dan mengakhiri tulisannya? Sementara itu, pertanyaan pemandu untuk menilai buku fiksi adalah dengan membaca buku yang akan dinilai. Saat membaca, jawablah pertanyaan berikut. Bagaimana judul dan tema dikembangkan? Apakah ada keunikan? Bagaimana pengarang mengembangkan latar cerita? Bagaimana pengarang mengembangkan tokoh dan watak tokoh? Bagaimana pilihan kata yang digunakan pengarang? Apakah kalimat-kalimatnya memiliki keunikan dan kekuatan untuk membangun cerita? Tokoh mana yang paling kamu sukai dan mengapa? Sahabat edukasi dimanapun kamu berada, demikianlah penjelasan saya mengenai menelaah unsur buku dan cara mengomentarinya. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat bagi kamu yang sedang menyaksikan video ini. Akhirnya saya cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi, salam prestasi.